Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku operasi kista endometriosis secara laparoskopi. Jadi ya teman-teman, operasi laparoskopi ini itu operasi kista endometrius aku yang kedua kalinya. Jadi sebelumnya ya teman-teman, aku udah pernah operasi kista endo juga gitu ya, secara laparotomi gitu ya teman-teman. Di video di awal-awal ya aku udah pernah sharing gitu ya pengalaman aku operasi kista endometriosis dan usus buntu. Jadi ya teman-teman, aku tuh mau sharing dulu gitu ya, gimana sih kok aku bisa operasi kista endometriosis untuk kedua kalinya gitu ya. Jadi ya teman-teman, di bulan Januari itu kan aku sudah menjalani pengangkatan kista endometriosis dan usus buntu atau appendix gitu ya teman-teman. Nah, setelah operasi gitu ya teman-teman, aku tuh merasa tuh badan aku udah enakan nih kan ya, maksudnya tuh kistanya kan udah diangkat nih. Aku kalau haid pun juga udah nggak sakit itu teman-teman. Jadi tuh 2 bulan setelah aku operasi tuh haid aku tuh masih tetap lancar gitu ya teman, lancar, dan darahnya yang keluar pun ya normal gitu, dan siklus waktunya pun juga normal gitu ya teman-teman. Jadi selama 2 bulan setelah aku operasi yang pertama itu masih aman-aman aja gitu teman-teman. Tapi mulai bulan ketiga ya teman-teman, 3 bulan gitu ya setelah operasi itu aku merasa perut aku tuh sakit lagi gitu teman-teman. Saat haid pun aku merasa sakit gitu, dan aku juga merasa tuh wajah aku tuh timbul jerawat lagi gitu teman-teman. Jadi dulu ya teman-teman, saat aku selesai operasi gitu ya, alhamdulillah tuh aku udah nggak berjerawat teman-teman. Nah, setelah 3 bulan setelah operasi itu, selain aku merasa sakit gitu ya teman-teman di perut aku gitu ya, perut bawah, apalagi di bagian sebelah kanan gitu ya teman-teman, yang di operasi itu terasa nyeri banget gitu teman-teman, terasa nyeri sampai ke belakang, ke punggung, sampai ke bawah, ke pinggang gitu teman-teman, sampai ke paha. Nah, karena aku kan udah mulai kayak curiga nih sama diri aku gitu ya. Jadi tuh apa ya, yang tahu kondisi kita gitu kan ya diri kita gitu ya. Jadi ibarat tuh kita itu dokter untuk diri kita gitu ya. Jadi tuh aku merasa gitu teman-teman, kok tubuh aku tuh ada yang aneh gitu ya, kok aku merasa sakit lagi nih saat haid, terus saat gak haid pun aku merasa perut aku nyeri, terus aku merasa juga kok wajah aku makin banyak timbul jerawat gitu teman-teman. Terus kemudian aku memberanikan diri gitu ya teman-teman buat periksa ke dokter spesialis kandungan ya teman-teman. Waktu itu aku periksanya tuh mengajak saudara aku gitu ya teman-teman, saudara aku, sepupu aku tuh aku ajak buat nemenin aku untuk periksa ke dokter gitu ya teman-teman. Nah, tepatnya itu periksanya tuh aku di bulan keempat ya teman-teman. Jadi pas 3 bulan setelah aku operasi yang pertama itu yang di bulan Januari. Saat sudah sampai di tempat praktek si dokter ya teman-teman, aku menyampaikan semua apa ya, pengalaman aku gitu ya, riwayat aku yang udah operasi kista endometriosis 3 bulan sebelumnya gitu ya, di bulan Januari. Kemudian aku juga menyampaikan ini teman-teman, aku seperti merasakan pegal, nyeri, kemudian aku merasa juga kok berjerawat gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kan si dokter meriksa perut aku gitu ya teman-teman di USG gitu kan. Nah, dan ternyata teman-teman, hasil USG-nya itu aku ada kista endometriosis lagi teman-teman. Dan saat itu ya, waktu di USG dan tahu ternyata ada kista, rasanya tuh kayak kesambar petir di siang bolong teman-teman. Karena apa ya, aku tuh kayak nggak habis pikir gitu ya. Aku tuh baru operasi loh, dan aku tuh masih merasakan sakit loh bekas dari operasinya. Bahkan tuh jahitannya tuh masih kerasa gatal gitu ya, masih kerasa kadang sengkring-sengkring perih gitu. Tapi kok bisa gitu ya aku tuh kena endometriosis lagi secepat itu gitu loh teman-teman. Dan aku juga masih ada nih teman-teman hasil USG-nya waktu itu ya teman-teman. Jadi kistanya itu tumbuh di ovarium kanan dan kiri teman-teman. Kalau di operasi pertama itu kan kista aku kan ada di ovarium sebelah kanan gitu ya teman-teman. Tapi untuk yang terdiagnosa kedua kalinya itu kistanya tuh tumbuh di ovarium kanan dan kiri teman-teman. Nah, untuk ukurannya ini teman-teman, ini ada yang di sebelah kiri ya teman-teman, tuh ukurannya ada 5,65 cm teman-teman. Nah, ini
Dan kemudian untuk kista aku yang di sebelah kanan ya teman-teman, ukurannya yaitu ada 3,58 cm ya teman-teman, atau hampir 4 cm teman-teman. Nah ini hasil USG-nya. Nah apa ya, aku tuh saat itu ya teman-teman tuh langsung merasa deg gitu ya, merasa sedih ya, kok bisa gitu ya teman-teman. Kan aku bersama sepupu aku ya, jadi sepupu aku mencoba buat nenangin aku gitu teman-teman, biar jangan sedih, udah sabar gitu ya teman-teman. Tapi tuh kayak masih kayak nggak nyangka gitu ya, kayak nggak terima aja gitu ya. Kan aku operasi tuh baru kemarin gitu, dan aku tuh operasi kan secara laparotomi gitu ya teman-teman, secara perut aku tuh disesar gitu. Terus aku tuh udah apa ya, udah ngebayangin gimana nanti aku memulainya itu lagi gitu loh teman-teman. Di pikiran aku tuh udah kayak apa, aku nanti bisa operasi lagi gitu kan, karena ukuran kistanya pun ini tuh lebih dari 3 cm semua gitu ya teman-teman. Apalagi yang di sebelah kiri ya teman-teman, ukurannya tuh udah 5 cm lebih gitu kan ya. Udah kayak gitu, aku kayak udah ngebayangin aku bakal operasi lagi, perut aku bakal disobek lagi gitu kan ya, dan aku bakal merasakan sakit yang luar biasa lagi gitu kan. Udah pokoknya tuh pikiran aku udah kacau. Dan saat jalan pulang pun aku tuh merasa apa ya, sedih gitu ya, di jalan cuma bisa diem sambil nangis gitu ya, nahan nangis. Sampai saudara aku tuh kayak nenangin aku, udah sabar, semua tuh pasti ada hikmahnya, pasti semua ada jalan keluarnya gitu teman-teman. Setelah di USG ya teman-teman, karena dokternya kan juga udah tahu gitu ya kalau aku sebelumnya pernah operasi gitu ya, dan dokternya pun menanyakan gitu teman-teman kepada aku gitu, ke aku punya BPJS enggak gitu kan. Nah alhamdulillah saat itu aku udah punya BPJS teman-teman. Kalau di operasi pertama kan aku masih pakai umum ya teman-teman, masih mandiri. Jadi setelah selesai operasi itu ya teman-teman, aku langsung bikin BPJS aku sendiri gitu teman-teman. Nah alhamdulillah aku udah punya gitu ya BPJS, dan kemudian disarankan untuk periksanya itu memakai BPJS teman-teman. Jadi bisa pakai BPJS untuk perawatan ataupun penanganan kista endometriosis gitu ya. Jadi dokternya pun menyarankan untuk biasanya tuh untuk diterapi hormon gitu teman-teman, karena aku sebelumnya kan udah operasi gitu ya kan. Dokter mengusahakan jangan sampai operasi lagi gitu, apalagi jaraknya tuh yang sangat dekat gitu ya. Biasanya tuh di terapi hormon dulu gitu, dan kemudian kalau memang saat terapi hormon tidak tidak ada perubahan, barulah nanti dioperasi gitu ya. Dan alhamdulillah dari saran dokter tersebut aku langsung mengurus BPJS aku teman-teman. Untuk gimana proses menggunakan BPJS ini untuk penanganan kista endometriosis akan aku sharing gitu ya teman-teman di video berikutnya gitu. Jadi di video ini aku mau fokus dulu di operasi laparoskopinya. Nah setelah aku udah mengurus nih ya teman-teman BPJS aku gitu ya, dari surat rujukan dari fase pertama sampai terakhir, sampai aku di rumah sakit gitu ya teman-teman. Nah saat di rumah sakit ini ya teman-teman, aku tuh enggak langsung di operasi teman-teman, tapi aku di terapi hormon dulu teman-teman. Nah terapi hormonnya itu aku disuntik teman-teman, yaitu selama 6 bulan teman-teman. Nah untuk terapi hormon ini juga ya teman-teman, aku bakal sharing juga di video berikutnya ya teman-teman, karena cukup panjang gitu ya kalau aku jelasin semua di video ini gitu ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke operasi laparoskopinya gitu ya teman-teman. Nah jadi operasi laparoskopi itu ya teman-teman, operasi yang dilakukan pembedahan kecil gitu ya teman-teman. Jadi di perut gitu ya teman-teman, perut kita tuh dilubangin kurang lebih tuh 1-2 cm gitu ya teman-teman, untuk memasukkan alatnya gitu ya. Alatnya itu ada yang berupa bentuk kamera untuk melihat isi dalam perut kita, kemudian ada yang berupa gunting ataupun berupa yang seperti kayak teman-teman, seperti kayak untuk wadah kantong gitu ya, untuk mengambil jaringan-jaringan yang dioperasi, yang diambil dari perut gitu teman-teman. Teman-teman tuh kalau penasaran gitu ya alat laparoskopinya seperti apa, operasi laparoskopinya seperti apa gitu ya teman-teman, bisa searching gitu ya di Google atau di YouTube. Itu banyak banget menampilkan gitu ya operasi secara laparoskopi gitu ya teman-teman. Nah bedanya juga dengan operasi laparotomi ya teman-teman. Kalau laparotomi kan dibedah secara sesar gitu ya perutnya. Kalau laparoskopi ini tuh dilubangin perut kita tuh sebanyak 3-4 lubang teman-teman. Kalau untuk aku dulu ya teman-teman, perut aku itu di lubang ada 3 titik ya teman-teman, di sebelah perut sebelah
kanan gitu ya, sebelah kanan pusar, sebelah kiri pusar, dan sebelah atas pusar teman-teman. Nah, dari operasi laparoskopi ini teman-teman, nanti kita tuh bakal mendapatkan hasil fotonya gitu ya teman-teman, hasil foto dari si alat laparoskopi teman-teman. Di foto ini nanti kita bisa lihat gitu teman-teman, isi dalam perut kita gitu ya seperti apa, kita bisa melihat kistanya tuh seperti apa gitu teman-teman. Nah, untuk hasil gambarnya itu seperti ini. Nah, ini hasil dari foto kamera operasi laparoskopi. Jadi bisa dilihat di sini ya, isi perut kita bagian ovarium gitu ya. Nah, ini tuh kista endometriosisnya. Nah, jadi operasi laparoskopi ini tuh kita bisa terlihat jelas gitu ya, ovarium kita, kemudian kistanya seberapa ukurannya tuh bisa terlihat. Dan untuk operasi laparoskopi ini ya teman-teman, beda dengan operasi laparotomi. Kalau laparotomi kan dulu aku lama banget gitu ya, bisa sampai kurang lebih tuh 5 jam. Nah, untuk operasi laparoskopi ini tuh aku dulu sekitar 2-3 jam aja gitu teman-teman. Dan bekas operasinya pun lebih kecil teman-teman, tidak terlalu sakit saat seperti operasi laparotomi gitu teman-teman, karena hanya dijahit kecil gitu teman-teman, kurang lebih ukurannya tuh 1-2 cm teman-teman. Nah, selesai dari operasi laparoskopi gitu ya teman-teman, langsung dibawa ke ruang lagi gitu ya, ke kamar gitu. Nah, saat dibawa ke kamar pun posisi aku tuh masih dibius gitu ya teman-teman. Jadi saat operasi laparoskopi ini tuh dibius total teman-teman, sama saat seperti operasi laparotomi gitu ya, dibius total. Nah, jadi tuh aku tuh selesai operasi tuh sore gitu ya, aku operasinya tuh sore. Nah, aku tuh baru sadar itu tuh tengah malam gitu teman-teman, saat biusnya emang benar-benar sudah hilang gitu ya teman. Dan saat aku sadar gitu ya, saat bangun pun aku tidak merasakan apapun gitu ya, rasanya tuh kayak tidak habis dioperasi gitu ya. Kalau dulu gitu teman-teman, waktu operasi laparotomi gitu ya, kan aku udah rasa perut aku tuh susah digerakin gitu ya, udah kerasa kayak ada yang nempel gitu ya, karena perbannya yang cukup gede gitu ya dulu waktu laparotomi. Dan laparoskopi ini tuh ya diperban, tapi tuh tidak setebal yang dulu waktu laparotomi gitu ya. Laparoskopi ini tuh aku tuh bangun gitu ya, sadar itu bisa langsung gerak gitu teman-teman, aku bisa langsung miringin badan gitu ya ke kanan dan ke kiri. Dan bahkan saat aku sadar gitu ya, jadi tuh orang tuaku itu kan nungguin aku gitu ya, mereka kan tidur gitu ya, bahkan aku tuh udah bisa bangun gitu teman-teman, aku tuh udah bisa duduk gitu buat manggil orang tua aku gitu teman-teman. Jadi itu apa ya, rasanya tuh kayak nggak habis operasi gitu teman-teman, karena apa ya, saat aku sadarkan waktu tengah malam gitu ya. Nah, saat malam itu pun juga udah jamnya aku buat minum obat gitu teman-teman. Jadi tuh aku sama sekali tidak merasakan sakit ataupun nyeri teman-teman setelah operasi laparoskopi ini teman-teman. Jadi tuh apa ya, dibanding dengan laparotomi gitu ya, laparoskopi itu yang aku rasain tuh lebih ringan gitu teman-teman. Dan setelah operasi laparoskopi ini ya teman-teman, kurang lebih tuh aku 2 hari lah gitu ya, 2 hari setelah operasi aku bisa langsung pulang gitu teman-teman. Nah, kalau dulu kan waktu laparotomi kan aku seminggu dulu gitu ya nginep setelah operasi, aku tuh juga besoknya gitu ya teman-teman udah bisa turun dari tempat tidur, bisa jalan, bisa gerak, pokoknya tuh ya nggak kayak habis operasi gitu teman-teman. Untuk buat ke kamar mandi, buat pipis, buat jongkok pun juga bisa gitu teman-teman. Cuma kalau untuk gerak yang terlalu berlebih gitu ya, masih belum bisa, masih kerasa sakit gitu ya. Jadi ya kalau menurut aku ya, untuk laparotomi atau laparoskopi gitu ya, yang aku rasain itu ya, mulai dari awalnya mau dioperasi sampai dioperasi, saat sampai setelah dioperasi gitu ya. Kalau untuk apa ya, nyamannya dan proses kesembuhannya gitu ya teman-teman tuh lebih cepat laparoskopi gitu ya teman-teman. Dan dokter pun juga menyarankan gitu ya teman-teman, kalau bisa gitu ya, kalau setelah operasi laparoskopi itu kalau bisa tuh langsung untuk program hamil gitu teman-teman, biar bisa langsung hamil. Itu karena apa? Karena operasi laparoskopi itu tuh kayak membersihkan gitu ya teman-teman, membersihkan ovarium yang tadinya ada kista, dibersihin gitu ya secara rapi pakai laparoskopi ini gitu ya teman-teman. Terus kenapa kok yang dulu aku tidak operasinya tuh secara laparoskopi
laparoskopi juga, tapi kenapa laparotomi gitu ya teman-teman. Mungkin gitu ya teman-teman, dulu kan aku udah udah sekarat gitu ya, karena aku kan ada peradangan atau ada perlengketan gitu ya sama si usus buntu. Jadi kalau untuk tindakan laparoskopi ini tuh tidak memungkinkan gitu teman-teman, karena pengangkatannya kan ada dua bagian gitu ya, usus buntu dan juga si endometriosisnya. Nah kalau yang operasiku ini kan hanya endometriosisnya gitu ya teman-teman yang diangkat, jadi itu memungkinkan untuk secara laparoskopi. Nah untuk yang aku rasain gitu ya teman-teman, saat memulai atau menjalankan operasi laparoskopi gitu ya teman, yang aku rasain itu tidak menegangkan atau tidak setakut, tidak seseram dulu waktu operasi pertama aku gitu ya teman-teman. Ya mungkin karena aku sebelumnya kan udah pernah operasi gitu ya, apalagi operasinya secara laparotomi gitu. Terus yang kedua dihadapkan dengan operasi lagi, dan operasinya tuh operasi yang tidak sebesar yang dulu gitu ya secara laparoskopi. Jadi tuh aku tidak terlalu tegang gitu, kayak udah terima aja gitu, udah legowo gitu ya mau dioperasi, dan operasi tuh kayak gini kok, kayak gini. Jadi tuh udah paham gitu teman-teman. Jadi ya saat operasi tuh aku gak ada yang khawatir, deg-degan yang berlebih itu gitu, karena ya sebelumnya aku udah melewati gitu, dan sebelumnya pun aku melewati yang proses cukup besar gitu, cukup berat gitu teman-teman. Jadi yang kedua ini tuh aku bisa lebih lebih nyaman aja, maksudnya lebih rileks, gak terlalu beban stres banget gitu teman-teman. Dan apalagi kan proses penyembuhannya gitu ya, laparoskopinya juga lebih cepat gitu ya teman-teman, tidak seperti yang aku dulu yang laparotomi sampai 1 bulan itu, bahkan seminggu gitu aku udah bisa beraktivitas gitu ya teman-teman, udah bisa jalan-jalan, udah bisa ya pokoknya tuh udah seperti normal gitu teman-teman. Cuma ya dibatasin gitu ya teman-teman, untuk aktivitasnya tuh jangan berlebih. Dan seminggu setelah operasi laparoskopi ini pun aku juga udah mulai kerja lagi teman-teman. Misalnya dokternya menyarankan untuk operasi laparoskopi gitu ya teman-teman, udah langsung aja disetujui gitu ya teman-teman, gak usah nunggu waktu lama. Karena operasi itu memang dokter kan pasti udah ngerti gitu ya, kalau kondisinya misalnya udah parah ya pasti operasi gitu. Kalau misalnya kondisi udah parah tapi teman-teman masih takut, masih ngeyel, pengen pengobatan yang herbal dulu, yang alami dulu, tapi sedangkan kondisi kistanya udah membesar gitu ya teman-teman, kan itu kan malah menyakiti diri sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ya saran aku, kalau misal dokter udah menyarankan laparoskopi ya berarti itu emang udah pilihan yang seharusnya dijalanin, yang harus dilalui gitu ya, dan itu keputusan yang terbaik gitu ya mungkin untuk dokter dengan melihat kondisi kista yang diidap gitu ya teman-teman. Dan bagus banget juga gitu ya teman-teman, laparoskopi ini tuh buat teman-teman yang mau program hamil gitu ya. Karena dulu kan aku setelah operasi laparoskopi ini kan aku belum nikah ya teman-teman, jadi aku belum bisa untuk program hamil gitu teman-teman. Dan menurut curhatan teman-teman yang sesama penderita endometriosis gitu ya teman-teman, dokter pun juga menyarankan gitu yang mau program hamil gitu ya, disarankan untuk laparoskopi dulu gitu teman-teman. Jadi ya menurut aku laparoskopi ini tuh pilihan atau tindakan yang tepat untuk penanganan kista endometriosis teman-teman. Cukup segini dulu ya teman-teman sharing aku tentang operasi laparoskopi. Nah yang udah aku uraikan gitu ya teman-teman, pengalaman aku semoga bisa menjadi wawasan gitu ya teman-teman tentang operasi laparoskopi gitu ya. Untuk pengurusan BPJS dan untuk terapi hormonnya teman-teman akan aku share di video berikutnya ya teman-teman, agar video ini itu tidak terlalu panjang. Nah jika teman-teman ada pertanyaan gitu ya, ataupun masih bingung atau mau sharing gitu ya, bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @ulanmanyun. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman gitu ya. Nah untuk mendukung channel aku ya teman-teman, biar aku lebih semangat lagi sharingnya, teman-teman bisa like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa ya di share video ini agar bermanfaat untuk perempuan di luar sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.